Nah, Masalah penyelesaian sengketa perdata adat di Sumbar atau di Minangkabau. Belakang ini timbul suara-suara supaya sengketa-sengketa perdata adat di dalam hukum adat Minangkabau diselesaikan lebih dahulu oleh Nimak Mamak dan Kerapatan Adat Nagari atau KAN. Jangan langsung ke pengadilan negeri. Di dalamnya juga terkandung niat untuk menegakkan wibawa dari para Nimak Mamak yang selama ini menurun. Gagasan ini baik sekali, tapi haruslah dipikirkan teknisnya sebaik mungkin, di mana sengketa-sengketanya dapat diselesaikan dengan baik dan sekalian menyelesaikan itu menaikkan citra dan wibawa Nimak Mamak. Oleh karena masalahnya adalah penyelesaian sengketa, maka titik beratnya pertama-tama haruslah dijatuhkan kepada bagaimana caranya sengketa-sengketa itu sebaiknya atau sebaik-baiknya dapat diselesaikan dengan tuntas menurut adat nan kawi atau yang asli, menurut cupak nan usali, adat jo limbago, cupak jo gantang, dalam barih jo balabeh dan alua jo patui, siriah dipulangkan ke gagangnya, pinang dipulangkan ke tampuaknya. Jika diselesaikan menurut cara yang asli Minangkabau, maka para Nimak demi hukum panskrek karena atau demi jabatan Mrs. Bell Hal Ambats Hal mutlak terlibat ke dalamnya, karena beliau para Nimak itu pemangku dan penghulu dan pemangku kepentingan harus menyelesaikannya. Dengan harus terlibat para Nimak itu dan mempunyai beliau-beliau menyelesaikannya dengan baik, maka dengan sendirinya wibawa dan citra serta pamornya akan naik. Beliau-beliau akan disegani dan dihormati oleh orang dan disayang oleh para kemenakan beliau. Jadi orang tidak perlu susah-susah benar. Adapun yang mengharuskan para Nimak terlibat atau dilibatkan. Dasar hukum ialah hukum dasar adat Minangkabau. Dasarnya hukum ialah hukum dasar adat Minang itu sendiri, yaitu adat Mamak kamanakan barajo kamamak, mamak barajo mamak barajo jemu pakai, kamanakan barajo kamamak, mamak barajo kapangulu, pangulu barajo kamupakat. Bermupakat dengan para mamak di dalam payung atau bahasanya melalui prosedur hukum mamak kamanakan itu. Segala sengketa di antara para kemenakan terlebih dahulu harus diselesaikan secara intern oleh para mamak menurut hierarkinya. Jangan naik tangguh turun dari kekuasaan masing-masing mamak itu. Jika sengketa terjadi dalam sebuah jure, maka pertama mamak atau jure harus menanganinya. Kalau mamak atau jure tidak mampu menyelesaikan ikannya, dapatlah ditingkatkan kepada mamak yang urutan atau generasi lebih tinggi, yaitu mamak nan sapari atau mamak nan sahindu. Seandainya masih belum bisa diselesaikan, ditingkatkan kepada mamak yang kedudukan lebih tinggi dan akhirnya kepada penghulu atau payung atau Nimak Mamak sebagai pimpinan tertinggi di dalam bahasa Amerika. Dengan menggunakan cara atau prosedur yang demikian, maka sengketanya diproses dan diselesaikan oleh petugas-petugas yang benar-benar mengerti dan mengetahui materi dan duduknya perkara. Mereka tahu betul silsilah atau keturunan pihak-pihaknya yang menjadi subjek dari sengketa.
siapa, pecahan dari mana, yang mana, termasuk parwi indu dan jure yang mana. Karena maisa bersaudara batali darah, karena masih bersaudara bertali darah. Tunggal tole luhur, badun sanak kamanakan satu sama lainnya. Mereka juga saling mengetahui barang-barang yang menjadi objek sengketa karena masih milik bersama. Sedangkan yang dimiliki oleh masing-masing jure atau parwi ataupun pribadi-pribadi anggota payung hanya hak pakai yang disebut ganggam baung tua. Ruang lingkup sengketa dipersempit sehingga mereka tidak bisa saling membohongi karena mereka seakan-akan membicarakan diri mereka sendiri sebagai sebuah kesatuan di dalam payung dari mereka. Kekeliruan dapat dihindari sedapat mungkin dan penyelesaiannya akan lebih mengenai sasaran. Pengakhiran sengketa di dalam suasana damai diliputi rasa kekeluargaan lebih dimungkinkan pula. Kalau sengketa langsung diajukan kepada badan dan lembaga-lembaga di luar mamak kemenakan itu, misalnya kepada wali negari atau KAN ataupun pengadilan negeri mana maupun yang lainnya, maka para mamak dan nenek mamak telah dilongkahi. Selain daripada itu adanya kekeliruan dalam menyelesaikan lebih dimungkinkan karena sampai pada saat pejabat-pejabat itu mempelajari materi sengketanya, mereka masih bisa mengenai masih buta mengenai materinya itu. Jadi orang itu belum tentu tahu atau permasalahannya, katakanlah mereka masih buta mengenai materinya itu, baik mengenai subjek maupun objeknya ataupun pokok sengketanya, dan karena itu kesempatan dan kemungkinan berbohong atau menggunakan cara-cara yang tidak jujur dalam pembuktian dari pihak-pihak lebih terbuka. Itulah permulaan kelemahnya hakim di pengadilan negeri dalam menilai dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait kepada ketentuan formil menurut hukum acara. Siapa yang kuat membuktikannya, maka dialah yang dimenangkan. Secara formil bisa benar, tetapi belum tentu sesuai dengan keadaan materialnya. Dengan telah ditempuhnya penyelesaian menurut prosedur mamak kemanakan, dengan telah ditempuhnya penyelesaian menurut prosedur mamak kemanakan, jika kemudian masih ada gugatan ke pengadilan negeri, maka materi dan duduknya serta sebab musabab sengketa telah mengalami penyaringan yang ketat, sehingga kemungkinan adanya kekeliruan pada keputusan pengadilan negeri dapat dihindari semaksimal mungkin. Oleh karena itu, suatu gugatan ke pengadilan negeri mengenai sako dan pusako haruslah oleh orang yang berkualitas mamak. Kemanakan seorang pribadi tidak berwenang karena harta pusaka dalam ini pusako tinggi dalam milik ke persekutuan payung atau kaum milik bersama dalam kurung komunal bezit namanya, dari semua kemanakan yang menjadi anggota dari payung itu. Oleh sebab itu, gugatan secara pribadi dari seorang kemanakan terhadap kemanakannya lainnya di dalam satu payung atau yang ditujukan kepada orang-orang di luar payung mereka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri atau badan-badan lainnya. Di antara para mamak hanyalah yang berstatus penghulu dalam kurang andiko atau niniak mamak yang berkedudukan sebagai primus
inter pares yang berhak maju ke depan, bertindak untuk dan atas nama para kemenakannya. Namun kemenakan secara pribadi masih bisa menggugat jika yang digugat nenek mamaknya sendiri, karena mereka dirugikan oleh keputusan mamaknya sendiri. Hak untuk menyangkut sengketa perdata adat ke pengadilan negeri senantiasa terbuka untuk siapapun yang mengharapkan mendapatkan keadilan dan perlindungan haknya, karena pengadilan adalah tumpuan dan pegangan terakhir bagi dia. Kiranya kelirulah pendapat yang melarang-larang orang untuk memperjuangkan haknya ke pengadilan negeri, walaupun mengenai saku dan usaku sebagai bagian dari perdata adat. Sekarang timbul pertanyaan, apakah putusan Mama itu mempunyai kekuatan yang mengikat bindende karaj sehingga harus dipatuhi oleh para kemenakannya, atau mempunyai kekuatan memaksa delegates terhadap mereka yang tidak mau mentaatinya, dan kemudian dapat dijalankan eksekusi untuk diserahkan kepada kemenakan yang telah dia nyatakan berhak atas barang sengketa. Jika kita konsekuen menjalankan penyelesaian menurut hukum mamak kemenakan, maka keputusan mamak itu cukup kuat untuk dipatuhi dan dapat dirasakan terhadap mereka yang membangkanginya. Berdasarkan hukum kemenakan barajo ka mamak barajo kamu pangulu barajo kamu pakat, sebagaimana disebut di muka, maka niniak mamak dan yang telah memutus sengketanya dapat menyatukan sanksi-sanksi berbeda para kemenakannya yang tidak mau taat itu. Adapun sanksi-sansi yang dapat dijatuhkan antara lain adalah dibuang siriah, dikucilkan dari pergaulan masyarakat, tidak diturut bersertakan dalam semua utusan, tidak lagi dibawa sehilir semudi sesudah setegak di dalam negeri, itu buang siriah namanya. 2. Dibuang utang. Seperti dibuang siriah juga ditambah tidak boleh diutangi. Dalam arti luas tidak akan diberi pertolongan yang orang lazim memberikannya berdasarkan azas kekeluargaan, yaitu gotong royong, misalnya di waktu-waktu turun ke sawah, menyabit padi dan lain-lain, pekerjaan yang membutuhkan tenaga orang banyak. Kalau kita perhatikan sanksi itu cukup berat dan tidak kuat orang menahankannya. Selagi dia masih bermisi demi itu karena merasa sangat malu untuk keluar dari penderitaan itu, hanya ada satu alternatif: pergi meninggalkan kampung halaman yang dicintai, atau meminta maaf kepada mamak dan nenek mamak yang telah dia lawan itu. Sasek surui gawa mau bah talangkah kembali dijunjung baki ditatiang siriah di Cerano, diantakan nasi kunyi ayam singgang, dan diantakan siriah Cerno, diantakan nasi kunyi ayam singgang. Nasi kunyi ayam singgang maksudnya kuatnya keputusan Mama itu jika dijalankan dengan konsekuen. Berapa is?